Pada video kali ini, aku tuh bakal jelasin ya, gimana caranya kita tuh bisa menjual skill bukan lewat freelancing, bukan juga lewat kerjaan 9 to 5, tapi lewat produk digital. Dari menentukan ide sampai eksekusi format produk itu seperti apa. Dimana konteks kita di sini adalah jual skill yang kita punya. Sebelum lebih lanjut teman-teman, ya, satu pertanyaan yang mesti kita jawab bersama adalah kenapa harus produk digital? Simple ya. Pertama, secara COGX itu bisa dikatakan hampir zero marginal cost. Ya, artinya adalah sumber daya yang kita perlukan ya untuk membuat sebuah produk digital seperti e-book, course, dan juga template aset-aset digital itu nggak terlalu mahal. Dan ya rata-rata biaya produksinya itu cuma sekali aja ya, ketika kita itu buat perdana di awal. Setelah itu ya kita nggak perlu buat-buat lainnya. Makanya ini sangat berbeda ya mungkin dengan produk fisik yang mana kita itu secara HPP, secara COGS itu ya ketika ada produksi produk baru kita ngeluarkan cost lagi. Tapi kalau produk digital ya kita cuma produksi sekali aja dan situlah biaya awalnya. Yang kedua ya dia jelas lah scalable. Ya asalkan kita itu punya sistem yang jelas dan juga sistematis. Kita bisa jual produk digital ini secara masif dan kita gulung berkali-kali lipat baik secara organik maupun secara nanti paid ads. Itu makanya aku tuh selalu menggaungkan ya coba bangun aset-aset digital kayak YouTube, produk digital, dan lain sebagainya. So, di video kali ini ya, kita tuh bakal bahas secara spesifik ya tentang ya how, ya gimana caranya kita tuh bisa menentukan ide produk serta format produknya. Jadi teman-teman, ya cara paling mudah dan paling cepat menurut aku pribadi menentukan ide produk adalah dengan kita ngelis sebenarnya kita itu bisa apa aja. Kita list skill dan kemampuan kita. Contoh ke diri aku pribadi, ya aku punya beberapa skill yang bisa aku jadikan ide produk digitalku. Tapi teman-teman, ya skill itu aja nggak cukup. Kita mesti tahu dulu kira-kira ada market dan ada problemnya nggak di lapangan. Jangan kita buta tanpa riset, ya bikin produk digital tanpa adanya kebutuhan di market. Nanti zong ya sama aja. Ya kita kira produk kita ini bakal bagus, ya. Tapi ternyata di market itu nggak ada kebutuhannya. Ya sama aja ntar ya zong gitu. Ya sebagai contoh nih, ya aku punya salah satu skill ya untuk brand strategi dan juga positioning. Makanya lahirlah nih produk-produk digital ini. Ya contohnya ya framework branding produk digital yang face branding kalau kalian tuh tahu ya produk digital lakuin gitu. Kemudian ya aku juga bisa untuk nge-digital marketing. Jadi aku tuh bikin digital marketing strategy kit. Ya ini kumpulan dari aset-aset dan juga framework yang biasa aku pakai di kerjaan aku. Dan itu aku jadikan sebagai produk digital dan kalian tuh juga bisa pakai. Nah, jadi ini nih hal-hal yang seperti ini yang bisa kalian contek ya. Contoh nih ya, aku juga melakukan content creation. Jadi aku juga bikin produk tentang ya content marketing kit yang berisi aset-aset, ya template dan juga ada AI assistant ya lewat Gemini yang bakal ngebantu kalian dalam content marketing. Makanya kalau aku pribadi teman-teman, ketika kalian tuh menentukan sebuah mau bikin produk digital apa, pertama ya list lah dari skill dan kemampuan kalian. Ya skill, pengalaman dan juga pemahaman. Ya terkadang kita tuh punya skill tapi kadang kita tuh kayak kurang di pemahamannya. Nah, jadi ya padukan ya kawinkan antara kalian tuh punya skill dengan kebutuhan market yang ada di lapangan. Nah, nanti kalian coba brainstorming aja ke diri kalian sendiri. Apa ya kira-kira yang bisa kalian jadikan produk digital dengan skill dan kemampuan kalian yang saat ini. Dan di luar sana teman-teman, itu banyak banget ya yang orang bikin produk digital itu pakai AI. Dan itu aku jujur, aku kurang setuju ya. Aku kurang setuju ketika kita itu jual digital produk, ya digital info produk, itu murni ya dari generate AI. Itu aku kurang setuju teman-teman. Itu karena apa ya? Itu bukan dari skill dan pengalaman kita dan framework kemampuan diri sendiri. Rasanya nanti ketika orang itu ngebeli produk digital kita dan mereka tuh kecewa ya dengan produk digital kita, itu bakal mempengaruhi ya reputasi dan juga penjualan-penjualan kita selanjutnya. Ya orang tahu lah ini produk buatan sendiri dan buatan pure murni dari AI. Orang tahu lah. Contoh banyak ya orang-orang yang bikin ebook itu murni dari AI. Asal ya ngeprompt langsung copy paste semua isinya. Nanti mereka jual dan ketika nanti orang tuh ya kecewa dengan produk digital yang kalian jual yang murni dari AI itu, ya orang bakal enggan ya untuk membeli produk-produk kalian selanjutnya. Karena aku juga pernah lah jadi korban membeli sebuah produk digital dari ya orang dan ternyata oh ini kayaknya memang full dari AI gitu. Dan tanpa kita beli pun kita juga bisa kok mencari info-info tersebut tuh di AI-nya langsung, mungkin ChatGPT dan juga berbagai sumber-sumber di internet. Jadi kalau aku pribadi teman-teman, aku tuh percaya banget ide, gagasan, ilmu dan juga framework itu harus murni dari kita. Tugas AI adalah hanya merapikan formatnya.
Ya, jadi ya pertama nanti kalian tuh ketika mungkin mau bikin produk digital, ideasinya tuh ya pakai otak kalian sendiri, yaitu berdasarkan gagasan, pengalaman, dan pemahaman kalian. Nanti AI tugasnya adalah hanya merapikan saja, ya format ataupun ideasi yang kalian tuh punya. Setelah kalian tuh udah tahu ya, kalian tuh mau bikin produk digital apa, lewat ide-ide ataupun juga skill-skill yang kalian tuh punya. Selanjutnya kalian tuh harus menentukan ya, format itu mau seperti apa. Nah, apakah emang berbentuk e-course, e-book, atau template. Karena rata-rata banyak orang-orang yang jual produk digital tuh, kalau di Indonesia ya, itu ini ya, ada e-course, template, juga e-book. Dan yep, karena memang marketnya ada, teman-teman. Atau kalian tuh bisa bikin SaaS, ya, software as a service. Tapi itu kan emang levelnya itu udah lebih tinggi ya, dibanding kita tuh kayak jual e-course, ataupun juga e-book. Nah, jadi, kalian tuh bisa contek ya, dari parameter, ataupun juga panduan yang aku bikin. Ya, contohnya, kalian tuh pengen buat produk digital yang fokusnya itu ke skill teknis dan juga tutorial. Berarti, format yang cocok adalah itu e-course, berbentuk video. Nah, dan memang, keunggulan e-course ini teman-teman, kita itu bisa lebih detail ya, menjelaskan apa yang kita pahami, secara pricing, itu udah cukup kompetitif ya. Itu nanti range-nya itu bisa ke mid sampai ke high ticket. Nah, jadi, terkait format produk, itu disesuaikan ya, dengan fokus utama kalian tuh mau seperti apa. Contoh, ya, kalau kalian tuh pengen jualnya lewat format e-book, berarti kan tuh emang fokusnya adalah ke konsep ataupun juga ke framework berpikir. Semisal kalian tuh jualnya pengen ke template atau aset, berarti kalian tuh fokus utamanya adalah untuk ini ya, efisiensi kerja. Nanti kalian cocokkan saja dengan format yang aku bikin ini. Setelah kalian tuh udah tahu ya mau bikin format itu seperti apa, ya kalian tuh harus ini, harus eksekusi, ya harus ada action plan projectnya. Ya, kapan kalian tuh mulai, kapan kalian tuh mulai stepnya ideasi, scripting, semisal tadi kalian tuh pengen bikin e-course ya. Kemudian kapan kalian tuh shoot, ya editing, sampai uploadnya. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh punya ide produk, ya kalian tuh punya ide project, oh oke mau bikin produk digital ini, tapi cuma ada di otak kalian aja. Kalian tuh nggak ada eksekusi, itu sama aja. Jadi yang penting ya, di video-video sebelumnya aku selalu ngomong, ada ide langsung eksekusi guys. Ya makanya ya bikinlah action plan project kalian. Kemudian setelah kalian tuh udah tahu mau menentukan formatnya seperti apa dan produk digitalnya itu udah jadi, ya selanjutnya kita harus apa? Mendistribusikannya. Ya kalian tuh bisa ngupload ya produk-produk digital kalian tuh lewat link ID, kemudian juga lewat Mayar, atau juga pakai website pribadi, dan sekarang tuh lagi viral itu pakai Order Hero teman-teman. Nah itu nanti sesuaikan ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Ketika nanti sudah kalian upload, ya kan kita tuh harus memasarkannya. Ya, bisa secara organik maupun secara ini ya, paid ads nantinya. Ini studi kasus di aku pribadi teman-teman. Aku tuh sejauh ini itu pakai 3 channel ini ya. Ya, organiknya itu aku lewat YouTube aku pribadi yang ini Rizky Andri Puji. Kemudian untuk akun cari duit online ID itu ada di TikTok, kemudian juga ada di IG dan juga ada websitenya sendiri. Jadi itu aku itu pakai channel itu ya untuk si cari duit online. Kemudian IG aku pribadi yang Rizky AFZ, aku sebagai founder gitu. Itu aku juga jualin produk digital aku lewat channel itu. Jadi kita tuh jual produk digital lewat organik lewat 3 channel ini, nantinya revenue ya, hasil penjualan dari organik ini itu bakal kubakar. Dalam artian kata itu bakal kugunain untuk aku running ads. Jadi bisa dikatakan ini tanpa modal teman-teman. Ya kalian tuh jual produk digital lewat organik, ada orang yang beli lewat organik tanpa kalian tuh nge-ads. Nanti uang yang dari organik itu jangan kalian pakai dulu untuk konsumtif. Itu harus kalian gulung lagi ya. Harus kalian investasikan lagi ya untuk yang ngembangin mesin cuan kalian. Salah satunya adalah ya dengan running paid ads. Bisa lewat Meta Ads atau juga TikTok Ads. Ya, aku dulu pernah juga ya lewat TikTok Ads itu gacor juga. Atau juga nanti kalian tuh bisa pakai Meta Ads. Ini semua sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Karena menurut aku pribadi, berbagai tipe channel dan juga berbagai tipe bisnis itu beda-beda ya. Winningnya itu di mana. Kalau aku dulu kalau dicari duit online tuh, dia winningnya itu di TikTok teman-teman. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi nyari tools ataupun juga template aset-aset digital untuk jual produk digital kalian, ya kalian tuh bisa klik ya beberapa link yang ada di deskripsi video ini. Ya lewat yang link ID cari tutor online. Di situ ada beberapa framework dan juga tools yang bisa ngebantu kalian dalam proses jualan produk digital. See you next video.